Rasulullah SAW telah bersabda, la tidak ada sholat, tidak ada sholat, bermakna kata orang ulama fikih, sholatnya tidak sah. Sholat tidak sah berarti sholatnya batal. Liman terhadap siapa saja atau bagi siapa saja, la yang tidak yakro membaca bifatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Hadis ini umum, ya, berarti semua sholat, apakah sholat fardu maupun sholat sunnah atau sholat sendiri atau juga sholat berjamaah, umum. Tapi ketika ada taksis jamaah rahimakumullah, maka yang umum ini dikalahkan dengan yang khusus kalau ada keterangan dalil khusus. Di kalangan ulama-ulama memahami hadis tersebut jamaah rahimakumullah, pemahamannya itu beragam atau khilafiyah. Sebagian ulama atau madhab bahwa manakala kalau imamnya membaca keras fatihahnya seperti sholat isya tadi, maka la sholata liman la yakro bifatihatil kitab, ini sudah gak berlaku lagi, kata sebagian madhab. Tapi sebagian tetap, ya, karena hadis ini adalah umum, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Lalu bagaimana nanti kelanjutannya keterangan dalil? Mari kita perhatikan dalil yang lain. Wali hadisin Ubadah bin Samit, juga ada hadis dari Ubadah bin Samit, kalau telah mengatakan, telah sholat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah sholat as-subha, yaitu sholat subuh. Fasakulat alaihi qiraah, maka menjadi berat atas Rasulullah. Kenapa? Karena ada bacaan qiraah, tentunya bacaannya keras sehingga mengganggu Rasulullah. Falamma, maka tatkala insarafa, maka setelah salat selesai, qala Rasulullah bersabda, ini kata Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya urakum telah melihat kepada kalian, memperhatikan kepada kalian, takra'una, kalian telah membaca wara'a, di belakang imamikum, di belakang imam kamu. Ini adalah sebetulnya urakum itu adalah menggunakan hamzah istifham, pertanyaan. Artinya, apakah kalian membaca qiraat di belakang imam? Qiraat apa yang dibaca? Tentu di sini baca Al-Fatihah. Kalau lebih jelas lagi, apakah kalian membaca Al-Fatihah di belakang imam? Sahabat mengatakan, kulna, ini kan nahnu, itu berarti banyak. Kita-kita ini, ya Rasulullah, itu betul, wallahi demi Allah, betul ya Rasulullah, kami membaca Fatihah dan baca yang lain tuhnya. Qala Rasulullah mengatakan, sabdanya, la, jangan, taf'alu, kamu lakukan. Maksudnya jangan kamu baca, illa, kecuali di sini yang dibaca bi ummil Quran, membaca yaitu surat Al-Fatihah. Jadi jamaah rahimakumullah, hadis ini juga menjadi taksis lebih jelas lagi bahwa makmum berdasarkan hadis tersebut tetap membaca surat Al-Fatihah, walaupun bacaan imam tadi itu kan salat subuh keras, baca Fatihahnya itu. Kita lanjutkan lagi, ada keterangan dalil yang lain juga. Walima, dan ada karena rawahu Ibnu Hibban, ada riwayat dari Ibnu Hibban, min, dari hadisin Anas, dari hadis bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Qala, telah mengatakan Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakra'una fi sholatikum, apakah kalian
membaca di dalam sholat kalian khalfal imam, ketika kalian sholat di belakang imam, wal imamu, dan imam yakra'u, sedangkan imamnya membaca. Fala taf'alu, maka jangan sekali-kali kamu melakukan, maksudnya jangan sekali-kali kamu baca. Wal yakra', dan tetaplah kamu baca, ahadukum, salah seorang di antara kamu, bifatihatil kitab fi nafsihi, tetap baca surah Al-Fatihah, tapi bacanya itu adalah cukup didengar untuk diri sendiri. Nah, dari hadis tadi jamaah rahimakumullah, maka sudah barang tentu jelas putusan tarjih Muhammadiyah, makmum ya tetap ya membaca surat Al-Fatihah walaupun imamnya membaca dengan bacaan dengan keras. Sholat maghrib misalnya, sholat isya dan yang lainnya. Timbul persoalan jamaah rahimakumullah, kapan dan di mana makmum baca Fatihah itu? Kalau penjenengan biasanya baca Fatihah no betul? Baca no betul ibu-ibu, bapak-bapak? Baca. Di mana tempatnya itu? Lu kok dari yang jawab? Kapan bacanya penjenengan itu? Setelah imam baca walabdoh, ngoten, sepakat. Lu kali. Di mana tempatnya baca Fatihahnya itu? Ini kan menjadi persoalan itu. Ya. Sebagian pendapat ulama mengatakan di antaranya madhab Malik atau Malikiyah, pengikut Imam Malik. Ya sudah, kita dengarkan saja. Ketika bacanya imam ya kita dengarkan. Sedangkan bacaan imam itu termasuk juga bacaan makmum, quri'al imam, quri'al makmum. Bacaannya imam juga bacaan makmum, sudah kita dengarkan saja itu. Apalagi kata Imam Malik, ditegaskan dalam Al-Quran, apabila Al-Quran dibacakan diperintahkan untuk apa itu? Diam, mendengarkan. Nah, itu. Itulah alasan Imam Malik. Imam Syafi'i tidak, berbeda. Tetap kita membaca karena dalil-dalilnya tadi sebagaimana hadis tadi yang kami bacakan. Hadis tadi umum, tidak terkecuali sholatnya itu menjadi makmum, semuanya makmum, baik imam makmum semuanya sholat sendiri ya, sholat jamaah ya. Sholat misalnya sholat sunnah, fardu sama, tetap baca Fatihah. Barang siapa yang tidak baca Fatihah tidak dianggap sholatnya tidak dianggap sah. Nah, menjadi persoalan jamaah rahimakumullah di kalangan ulama termasuk Imam Ahmad. Ya tetap membaca, tapi ini ada pembedaan cara-caranya, tempatnya di mana itu. Kalau panjenengan mengamalkan sebagaimana panjenengan amalkan tadi dengan jawaban, berarti panjenengan mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i begitu, kapan makmum bacanya? Ya setelah baca waladhdallin amin, makmum baru baca. Lalu bagaimana jawaban majelis tarjih di dalam soal jawab? Nah, ngeten. Karena di dalam buku Habibie ngeten iki ya, tidak diterangkan kapan makmum itu, di mana tempatnya makmumnya baca itu. Tidak diterangkan rinci. Maka jawaban dalam fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada dua hal kemungkinan yang bisa dilakukan bagi makmum saat membaca Fatihah. Yang pertama, bisa dilaksanakan beriringan dengan imam saat imam baca surat Al-Fatihah. Ini yang pertama. Misalnya ngeten, imamnya baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi bismillahnya agak dibaca sirri itu. Ya. Kemudian kita melanjutkan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin dan seterusnya itu. Atau ada kemungkinan ketika imamnya membaca waladhdallin tidak langsung nyambung surat, maka kesempatan saat jeda waktu ngoten niku digunakan oleh makmum membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena pendapat tarjih Muhammadiyah
ketika imamnya membaca surat, maka kita tetap diwajibkan untuk menyimak, mendengarkan. Tidak boleh kita membaca apapun. Itu pendapat tarjih itu. Maka otomatis kalau panjenengan misalnya kalau ada imam yang tidak berikan kesempatan baca Fatihah kepada makmum, berarti panjenengan kesempatannya bisa dibaca Fatihahnya bersama-sama beriringan dengan bacaan imam. Karena pendapat tarjih kalau imamnya baca qiraat Qul ahad tadi ya. Tadi surah Baqarah tadi. Panjenengan mboten asal baca Fatihah, mboten asal. Dilarang. Suruh diam, ngrungokno, memperhatikan. Itulah pendapat tarjih. Insya Allah kalau ada LCD-nya, insya Allah akan kami tayangkan nanti ada LCD-nya itu. Lebih lengkap lagi bagaimana pendapat tarjih bahwa makmum tetap baca Fatihah dan menjadi persoalan di mana tempatnya. Maka tadi dua cara. Cara yang pertama bisa tentu misalnya bersama-sama mengiringi bacaan imam. Ya. Tapi tetap tidak mendahului imam bacaannya itu. Contohnya tadi, alhamdulillah kita ngikuti alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya itu. Atau ada kemungkinan misalnya imamnya habis waladhdallin amin, tidak langsung baca surat yang lain. Ada kesempatan jeda waktu, maka kesempatan ngoten niku panjenengan manfaatkan untuk baca surat Al-Fatihah. Ngoten pendapat tarjih itu. Kenapa? Karena ketika imam membaca qiraat misalnya habis amin kemudian baca qul huwallahu ahad, panjenengan perintahnya itu disuruh mendengarkan, nyimak ngoten niku. Berarti panjenengan boten angsal mau maca surah Al-Fatihah. Itu pendapat tarjih nama dia. Berbeda dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i tetap kita membaca Fatihah walaupun ya imamnya tetap baca misalnya Qulullahu ahad, tapi kita tetap baca Fatihah. Itu Syafi'iyah. Demikian penjelasan singkat. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, diskusi, monggo silakan. Jadi nyun sewu, kalau selama ini panjenengan amalkan tadi, misalnya kalau imamnya membaca Qulullahu ahad, panjenengan membaca Fatihah, itu bertentangan dengan fatwanya tarjih. Tarjih tidak begitu. Panjenengan justru panjenengan suruh nyimak, mendengarkan, mboten angsal maca Fatihah. Ngoten nggih, itu. Kecuali kalau imamnya tadi misalnya memberikan kesempatan kali panjenengan. Nah, monggo panjenengan. Karena jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad atau Iwal Muwaqqi'in, dalam dua kitab fikihnya beliau ini berpendapat kepada Imam Ahmad bin Hanbal itu, mengutip dalam sebuah hadis di dalam judul bab riwayat Abu Daud, ada bab saktatain itu, bab tentang diam di dalam sholat. Sakta itu kan diam, sak itu menang, tata ini dua diam. Dia yang pertama ketika panjenengan Allahu Akbar kan dapat langsung baca surah Al-Fatihah, kan ada diam. Apa gunanya diam di sini? Digunakan baca surat doa iftitah. Boleh panjenengan baca singkat, boleh yang panjang ya boleh, tapi yang sedang-sedang misalnya Allah ba'id ya boleh itu. Jadi itu. Tapi ketika imamnya baca Fatihah, panjenengan di sini bisa nanti panjenengan diam. Nanti barangkali kalau imamnya waladhdallin tidak langsung baca surat, karena sakta itu diam lagi, imamnya waladhdallin nggak langsung diam lagi imamnya, maka panjenengan bisa membaca surat Al-Fatihah. Itulah ulasan Ibnu Qayyim di dalam babnya Imam Abu Daud, ada saktata ini dua diam. Diam yang pertama ini digunakan untuk baca doa iftitah, dan diam yang kedua bagi imam maka makmum digunakan untuk membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada, kita lanjutkan ya, berikutnya itu. Wa idza maka tatkala atau apabila qara'a membaca al-imamu yaitu imam waladhdallin fakul maka bacalah amin jahron dengan keras. Kalau sholat sir tidak ada baca keras, aminnya nggak dengar. Amin itu baru dibaca keras ketika misalnya sholatnya dengan sholat bacaan yang dikeraskan.
Berdasarkan keterangan hadis ini hadisin Ahmad wa Nasai, ada hadis riwayat Ahmad dan Imam Nasai an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW telah bersabda, idza qala al-imam, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fakulu, maka bacalah oleh kamu semuanya. Berarti di sini perintahnya itu umum. Ya. Kulu di sini kamu boleh, imamnya juga baca, makmumnya lebih baca amin. Nah ini. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat takul, malaikat juga membaca amin, baca amin. Nah ini. Jadi jamaah rahimakumullah, panjenengan salat jamaah itu selalu ada yang menyertai panjenengan, yaitu malaikat. Malaikat juga baca amin. Ya. Wa innal imam, dan sesungguhnya imam yakul baca amin. Maknanya malaikat baca amin tadi itu bersamaan ketika imam baca amin. Faman, maka barang siapa wafako itu, wafako kan sepakat, maksudnya bersamaan. Takminnya yaitu dia, takminnya malaikat bersama dengan aminnya malaikat. Ufiru, akan diambil baginya ma taqaddama min dambi, apa-apa maksudnya dosa-dosa yang lalu min dambi dari dosanya itu. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau panjenengan baca amin bersama malaikat, panjenengan akan diampuni dosa-dosanya. Dan malaikat baca amin, aminnya bersama-sama baca dengan imam. Berarti ngeten niki, supaya panjenengan makmum bersama-sama aminnya malaikat dan malaikat baca amin bersama imam, ngeten niki berarti imamnya disuruh agak mengeraskan sedikit. Supaya apa? Supaya nanti bisa aminnya bersamaan dengan aminnya makmum. Ngeten niku. Sebab kalau misalnya makmumnya ketinggalan atau makmumnya disi, ngeten niki berarti gak sama, berarti gak wafako. Wafako itu ngeten, ketiga ya sholat tadi itu, imam, makmum dan malaikat tadi itu wafako, sepakat, maksudnya bersepakat dalam satu waktu baca amin. Karena makmum di sini misalnya ya, keinginannya bersama malaikat kan kita nggak dengar, dan malaikat itu bacanya amin bersama imam. Lah imamnya nggak dengar, lu ya apa caranya? Karena imamnya nggak mau mengeraskan bacaan aminnya, kan sulit panjenengan nggak malaikat, nggak bisa. Maka panjenengan supaya sama dengan malaikat, dan malaikat tidak mau baca amin, baru baca amin bersama imamnya, maka ngeten niki ketiga unsur tadi itu, baik malaikat, makmum dan imam, wafako dalam satu waktu membaca amin. Artinya ngeten niki berarti imam dikeraskan sedikit bacanya supaya nanti diikuti oleh makmum. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya makmumnya tadi bersama imam, berarti otomatis panjenengan makmumnya tadi baca aminnya bersama malaikat. Paham nggak tadi kan? Ibu paham nggak tadi? Jadi ngoten nggih, siapa saja kalau jadi imam pun imamnya amin, bacanya aminnya pelan, makmumnya iki bareng apa enggak imam kan gitu. Bareng malaikat enggak tahu, malaikat enggak dengar kita. Nah, supaya panjenengan bersama dengan malaikat dan malaikat baca amin bersama imam, mesti ngeten iki imamnya tadi itu bersamaan bacanya dengan makmum baca aminnya. Ngoten maksud ini. Silakan barangkali kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kami tambah lagi, dan juga ada apa-apa rawa diriwayatkan Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari, Al-Atha, dari sahabat Atha. Bukan Atha, itu bukan sahabat. Atha itu seorang tabi'in, namanya adalah Muhammad bin Yasir bin Atha. Anna, sesungguhnya tabi'in ini mengatakan Ibnu Jubair ini adalah sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Karena adalah ya umminu, diimami, maksudnya itu huwa dia, waman wara'ahu, dan siapa saja di belakangnya, bil masjid,
di dalam masjid haram, yaitu masjid Makkah ya, haram, hatta sehingga inna lil masjid, sesungguhnya untuk masjid tadi lalajatan, ada suara yang dengar adalah gemuruh keras. Jadi bacaan aminnya memang dikeraskan sehingga kedengaran memang baca amin keras, baik makmum ya, imam gitu ya. Tapi yang makmum tentunya lebih dikeraskan lagi itu ya. Ada juga walimah rawi Ibnu Hibban, ada riwayat Ibnu Hibban bisanadin sahih, dengan sanad sahih, an atau juga an atau aidan qala telah mengatakan adraktu, kami telah menjumpai mi'ataini 200 minas sahabat, dari sahabat-sahabat radhiyallahu, semoga Allah meridainya itu. Idza qala al-imam, apabila imam telah baca waladhdallin, rafa'u, mengangkat aswatahum ya, suaranya diangkat. Mereka siapa ya, termasuk makmum dan imamnya, amin, dengan baca amin gitu. Dikeraskan suaranya. Jadi sekali lagi itulah dalil-dalil tentang masalah bacaan amin dibaca dengan keras. Karena hum ini adalah umum, hum untuk mereka ya, siapa saja, baik makmum maupun imam. Demikian penjelasan tambahan dari hadis tentang masalah ya, kita diharuskan membaca amin, baik sholat sendirian tentunya ya, apalagi jadi makmum termasuk imam juga disuruh baca amin. Amin nggih sing leres nggih. Karena amin itu ada 3, sama hurufnya itu. Hamzah, mim, nun. Amanah itu juga sama 3. Amanah itu dari hamzah, mim, nun. Aman itu juga sama bahasa Arab itu, dari 3 huruf. Hamzah, mim, dan nun. Kalau bacanya beda-beda, artinya juga beda-beda. Ya, jadi itu. Kalau misalnya aman, pelan saja kita, atau amin, aman berarti tenang gitu ya. Kalau misalnya hanya dibaca pertama panjang baru min pendek, itu namanya amanat, orang-orang yang amanat. Tapi kalau doa amin ya ini sama, hanya dibaca panjang, paling tidak setidaknya dibaca 2 harokat atau 2 ketukan gitu. Kemudian min juga sama itu, seakan-akan sama jadi bacanya amin ya. Itu artinya doa, semoga doa kami ya Allah dengan kabulkan ngoten niku. Jadi kudu leres bacanya, pun sampai keliru. Jadi amin. Jadi pun disi ibu-ibu bapak-bapak kalau jenengan jadi makmum ya, usahakan nanti nunggu imam baca amin ya, jadi amin ya, baru panjenengan ngikuti bersama aminnya imam ngoten. Sampun, tidak ada pertanyaan? Lanjut. Wal yajhar, dan dikeraskan al-imam ditakbir dengan takbir. Takbir apa? Intiqal, takbir untuk perpindahan dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain. Kenapa? Liyasma'a man khalfahu, supaya didengarkan siapa saja yang ada di belakangnya, itu makmumnya. Wal yuballigh, dan ada penyampai di sini ghairuhu, selainnya, selain imam. Indah haja, ketika diperlukan. Tapi enter speaker buatan perlu nggih ngeten niki. Nun, enten tangget ta? Napa? Jadi kalau speaker ini buatan perlu di belakangnya, bisa Allahu Akbar, buatan perlu, karena ini sudah cukup. Dulu memang Rasulullah tidak ada speaker, sehingga Rasulullah suaranya tidak bisa didengar di belakang, maka makmum yang di belakang membantu Rasulullah, misalnya Allahu Akbar, Rasulullah, Allahu Akbar, begitu maksudnya itu. Dikeraskan supaya ini bisa didengar makmum yang lain yang di belakangnya yang lebih jauh ngoten niku. Ya. Tapi kalau sudah speaker ini perlu lagi. Di hadisin ada hadis Al-Bukhari wa Ahmad an Sa'id Al-Haris, Sa'id Haris bin Haris qala telah mengatakan, "Shallalana Abu Sa'id, telah sholat kami bersama Abu Sa'id, fajaharu, dan dia mengeraskan ditakbir dengan takbirnya itu. Hina tatkala rafa'a rasahu minas sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud.
Wahina, dan ketika sajad, ketika sujud juga mengeraskan bacaan takbirnya. Wahina, dan ketika rofa, ya, ketika lagi bangkit dari sujud juga. Wahina koma, ketika berdiri juga baca kerasnya takbirnya. Minar rokaatain, dari kedua rokaat yang kedua. Waqala, sambil beliau mengatakan, hakata, seperti ini ar-ra'aitu Rasulullah SAW. Seperti ini kami melihat Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Jadi takbir, Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Tapi kalau sami Allah liman hamidah, pendapat yang dipakai oleh jumhur umat Rasul Muhammadiyah, makmumnya boleh mengikuti sami Allah liman hamidah, tapi makmum menjawab Rabbana walakal hamdu. Ngoten niku. Ada lagi riwayat Raul Ahmad wa Muslim wa Nasai. Ada riwayat dari Imam Ahmad dan Muslim dan Nasai. Wa Ibnu Majah an Jabir, pula dari Jabir qala mengatakan, istaka Rasulullah SAW. Istaka itu, saka itu Rasulullah sakit. Alaihi salam, fa shallaina, maka kami salat bersamanya. Wa ra'au, di belakang beliau. Wa waqaitu, Rasulullah kita itu salat sambil duduk. Wa Abu Bakar, dan Abu Bakar ketika itu sholat menjadi makmum, yusbi'ul nas takbir. Karena Rasulullah bacaannya takbirnya sedang sakit, tidak begitu keras, maka Abu Bakar di belakang Rasulullah takbirnya dikeraskan supaya didengarkan oleh orang-orang yang di belakang tentu di belakang Abu Bakar, takbirnya dikeraskan. Ini perlu, ya. Karena dulu Nyun Sewu tidak ada speaker, Rasulullah baca pelan, takbirnya nggak dengar di belakang, maka Abu Bakar yang di belakang Rasulullah bacaan takbirnya dikeraskan. Di dalam riwayat lain jamaah rahimakumullah, ketika itu Rasulullah sholatnya duduk. Di sini ada terangkan bagaimana Abu Bakar duduk apa berdiri, ya. Diterangkan ada riwayat lain dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar berdiri, sedangkan makmum yang lain juga berdiri semuanya itu. Itulah di kalangan ulama terjadi perdebatan khilafiyah. Di kalangan Syafi'iyah, makmum misalnya kalau panjenengan sholat di belakang imam dan imamnya tadi sholatnya ada udzur syar'i, nggak bisa ngedek, nggak bisa berdiri, duduk, maka di pendapat Syafi'iyah termasuk Imam Nawawi menguatkan lebih afdol makmumnya sholatnya bukan sambil duduk tapi sambil berdiri, walaupun imamnya sholatnya dengan duduk. Tapi pendapat tarjih jamaah rahimakumullah tidak berbeda, ya, kita hormati pendapatannya itu. Tapi kita ngikuti imam sambil duduk, imam duduk kita ikuti duduk, ya itu, ya. Karena ada hadis yang dipegangi oleh majelis tarjih riwayat Abu Hurairah itu, ya. Jadi imam duduk kita ikuti duduk. Itulah terjadi perbedaan pendapat atau khilafiyah itu, ya. Lalu apa alasan Syafi'i? Misalnya Syafi'iyah, termasuk pendapat Syafi'iyah, makmum tetap berdiri yang afdol, karena perintah utamanya sholat itu sambil berdiri. Kalau ada udzur syar'i baru duduk. Jadi perintah pertamanya berdiri sholat. Kalau enggak, ya silakan duduk, nggak bisa berdiri itu. Jadi hadis tadi melengkapi dalil tentang masalah apabila dibutuhkan hajat untuk memperdengarkan bacaannya didengar makmum yang di belakang, maka makmum di belakang imam tadi dibolehkan membantu dengan suara yang agak keras, membantu bacaan imam. Ada lagi riwayat oleh Muslim An-Nasai kalau mengatakan sholat Rasulullah telah sholat. Sholat apa? Ad-duhur, sholat duhur, Abu Bakar, dan Abu Bakar khalfahu, di belakang beliau. Wa idza kabbara, apabila semua takbir, kabbar Abu Bakar takbir, yusmi'na, didengarkan bacaan takbir Abu Bakar kepada kami makmum yang di belakangnya itu. Jadi indal hajat itu maksudnya, ada kepentingan guru apa? Ada hajat yang dibutuhkan membantu supaya didengarkan. Sekarang timbul pertanyaan jamaah rahimakumullah, nanti menjadi insyaallah akan menjadi pelengkapan dalam menerangkan masalah ngeten iki sutra ngeten iki. Kalau panjenengan pakai sutra ngeten iki dulu sekarang dipendekkan. Ketika imamnya keliru nyun sewu, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, panjenengan tutup sutra ngeten iki atau tabir ngeten niku. Sing lanang-lanang gak ero mek imamnya keliru. Atau mungkin lupa yang makmum belakang imamnya yang laki-laki, gak iso ngilingno, gak diilingno.
Kinten-kinten panjenengan nyuwun sewu, ibu-ibu iso ngilingno imam ndak ibu-ibu? Kalau ditutup ngeten iki. Saged apa mboten? Akhirnya keliru kabeh. Padahal mestinya kalau dibuka, makmum yang perempuan itu kelihatan kalau imamnya tadi salah gerakannya. Tahu, paham. Kenapa? Diingatkan supaya ngeten iki menjadi pertimbangan panjenengan ini. Nanti insya Allah akan kami jawab ketika ada soal jawab kelengkapan dari Majelis Tarjih Pusat. Insya Allah akan kami, kalau ada layarnya nanti itu. Secara logika jamaah rahimakumullah, kalau panjenengan pakai tabir ngeten iki, kira-kira kalau imannya keliru, ibu-ibu misalnya itu, yang laki-laki gak iso ngilingno kabeh itu. Padahal ibu-ibu ada paham yang tahu itu, kalau misalnya dibuka kelihatan yang keliru, karena ditutup gak iso ngilingno. Nah, ini menjadi persoalan fikih ngoten niku. Ya, dengar. Akhirnya keliru kabeh soalnya itu. Padahal mestinya ibu tadi bisa mengingatkan imannya, ini imannya keliru, diingatkan. Kenapa? Karena dibuka. Ingat dalam Sahih Bukhari jamaah rahimakumullah, perempuan-perempuan ketika itu oleh Rasulullah dilarang untuk mengangkat kepalanya sebelum laki-laki berdiri atau duduk dari sujud. Penjelasannya kata ulama-ulama, di antaranya Fathul Bari mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, maknanya ketika itu diterangkan dalam sebuah hadis, bapak-bapak laki-laki pada waktu sholat menggunakan pakaian ala kadarnya, seakan-akan pakaian seperti anak kecil. Baju-bajunya ada yang diikat di lehernya. Ketika bangkit dari sujudnya, ada auratnya bapak-bapak yang terbuka, maka ibu-ibu dilarang mendahului gerakan bapak-bapak. Supaya apa? Supaya ibu-ibu tidak melihat auratnya bapak-bapak. Ngeten iki pakai tabir apa mboten niku? Pakai tabir apa betul ini? Betul. Kenapa? Karena ibu-ibu melihat bapak sholatnya tahu ketika itu. Nah, kajian fikih Syafi'iyah jamaah rahimakumullah, tabir itu kalau kita fikihnya Syafi'iyah itu, kalau ikhtilat bagaimana ngeten? Karena 2 gelas gitu. Contoh. Enten minta lagi ya, minta minum ya, coba 2 gelas biar saya contohkan ini. Biar panjenengan agak contoh gitu. Fikih Syafi'iyah gitu. 2 aja sudah cukup. Nah, ngeten iki. Nah, ngeten. Ketika ikhtilat, ini laki-laki makmum semuanya, ini perempuan makmum, ini ikhtilat. Kalau gandeng ngeten iki walaupun sholatnya sah tapi makruh di Syafi'iyah, sah sholatnya ini, ikhtilat, sah sholatnya. Maka kalau terjadi begini, pakai ngeten iki tabir. Supaya apa? Supaya nggak terjadi ikhtilat, nggak tolak-tolak, nggak jawil-jawilan ngeten iku. Nah, ini Syafi'iyah. Baru kalau misalnya ada posisi makmumnya ini laki-lakinya di sebelah perempuan, entah di kirinya apakah di kanannya sini, di kanannya, di kirinya atau kalau di kanan atau di kirinya. Nah, baru pengen iki pakai tabirnya tadi itu. Karena ikhtilat. Tapi kalau di belakang botennya tadi ikhtilat, boten iki boten ikhtilat ngeten iki. Enggak campur ini. Nah, sekali lagi nanti insya Allah akan kami berikan lebih lengkap lagi dengan berbagai dalil-dalilnya. Kalau sudah ada LCD-nya nanti akan kami tayangkan itu. Soal yang diasuh dari Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah tentang masalah sutra. Sutra itu tabir atau pembatas pada waktu sholat berjamaah. Nah, katusnya tadi contohnya tadi. Oke. Monggo kalau ada yang ditanyakan monggo silakan. Berikut. Wa idza tatkala apabila cita kalian datang ila sholati kepada sholat, maksudnya berjamaah, wal imam dan imam ala ai dalam keadaan apapun hal ya, ai dalam keadaan apapun keadaannya. Fakabbir maka takbirlah, takbiratul ihram dulu, wa fa'al dan lakukan kama sebagaimana ya fa'alul imam sebagaimana imam lakukan. Artinya itu maksudnya itu. Kalau panjenengan menjadi makmumnya itu ketinggalan atau masbuk ada 2 jamaah rahimakumullah itu dalam kajian fikih itu. Ya. Kalau panjenengan ketinggalan takbiratul ihram itu termasuk masbuk panjenengan walaupun tekoy awal itu. Ya. Tekoy di sini tapi imamnya takbir gak takbir bukan opol aja. Itu masbuk panjenengan walaupun tekoy di sini nang masjid. Ya. Tapi perlu ada masbuk yang ketinggalan dari rumah, memang ada. Tinggalan dari rumah, tahu-tahu imamnya sujud. Panjenengan langsung takbir ihram kemudian panjenengan sujud bersama imam. Maksudnya ngoten niku. Pun diteni, pun ditunggu imam ngadeg pun diri boten.
Maksudnya ngoten keputusan kita niki. Kami baca lagi ya. Wa idza zakat kala atau apabila nalikone cipta kalian teko ila salat ya salat wal imam lan imam dan imam ala hal dalam keadaan apapun ini ya sujud imamnya itu ya, rukuk ya rukuk itu, maka fakabir maka takbirlah ketika menjadi makmum masbuk wa fa'al dan lakukan lakonono kama kaya dene yaf'alul imam. Nah kaya dene imam melakoni apa tadi, rukuk ya rukuk, sujud ya sujud. Ya ngoten iki maksudnya pun diteni ngateke ibu. Tapi di sini ada wala ta'uddu, jangan sekali-kali kamu hitung rakaatnya itu syai'an suatu illa kecuali ida apabila adrokta ketika kalian menjumpai rukuk ma'al imam. Ngeten maksudnya. Kalau panjenengan terlambat takbiratul ihram rukuk menangi rukunya imam, panjenengan sudah dihitung berapa? 1 rakaat. Walaupun panjenengan tadi buatan mireng, buatan kedengaran bacaan surah Al-Fatihah karena panjenengan terlambat. Catanya terlambat. Ya. Terlambat bukan sengaja gitu. Sekarang kan terlambat disengaja ya gitu ya. Terlambat gak disengaja itu. Masbuk namanya itu. Ada terlambat yang disengaja ini. Nah ini apa disengaja? Kok diisi ke masjid tapi diteni imam itu. Ngenteni rek, itu biasanya orang terawih biasa itu. Walau boleh mati kabeh. Ini gimana ini sholat begini, masya Allah. Ini sholatnya apa sih orang-orang kadang-kadang? Masya Allah. Masya Allah. Padahal yang saya bacaan imamnya itu gak perlu itu. Dan dia mah dibaca seperti Rasulullah. Ujar kabeh kalau sholat kabeh ya, masya Allah. Pendek-pendek diteni ya sih Allahu Akbar gak nadek-nadek si omong-omongan walau boleh si omongan baru nanti baru nadeknya opo gini. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kita ibadah ini misalnya ya, kalau kita mampu itu kenapa kita tidak melakukan? Itu kan bisa dilakukan, seharusnya kita lakukan kita mampu. Ibadah itu harus kita yang cari yang sempurna, yang paling afdol, yang utama, maksimal ya. Jangan dicari yang apa ya, so kayak yang ngono-ngono tok ae, jangan. Enggak ada peningkatan terus, jangan ibadah itu. Kepatuhan kita kepada contoh Rasulullah itu menjadikan ibadah kita menjadi sempurna. Dan ibadah bukan sesuai dengan kemauan perasaan kita, jangan. Perasaan terus gimana? Rusak kabeh akhirnya ibadah kita. Nggih, jadi itu. Perasaanku gini dulu ibadah kok perasaan itu. Ibadah itu kembali kepada tuntunan, kepada dalil, kepada nas Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Tak baca disik dalilnya nggak tahu ya itu. Ya. Di hadisin Abi Dawud ada hadis dari Abi Dawud wa Hakim wa Ibnu Khuzaimah an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah telah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, idza ji'tum apabila kalian telah datang ila sholati untuk sholat wa nahnu sujudun dan kami sedang sujud, pas judu maka sujudlah. Ojo diteni nadeke sujud. Wala ta'udduha, jangan sekali-kali dihitung hanya itu rakaatnya. Wa man adraka rakaat, barang siapa yang menjumpai rukuknya ya imam, fakot adraka sholat, dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Nah, jadi rukuk sempurna rukuknya, tapi ngeten malih ketika panjenengan mau bergerak rukuk tapi imamnya itu sudah berdiri, dalam boten niku boten dihitung. Panjenengan pun ikut rukuk, ya sudah, ini tidak lagi bersama imam. Berarti gak sempurna rukuknya ngoten niku. Tapi kalau Allahu Akbar ketika imam rukuk panjenengan bisa rukuk bersama imam, nah itu panjenengan sudah dihitung mendapatkan 1 rakaat. Ada dalil lagi, kita lihat dalilnya. Wah, kayak dalil ini. Baca lagi dalilnya, li hadisin Syekhan 2 sahih itu dengan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rakaat, barang siapa yang menjumpai rakaat maksudnya rukuk minas sholati itu salat mal imam bersama imam, faqad adraka salat, dia sudah mendapatkan rakaat dari salat. Ada lagi riwayat lain dari Daruqutni alladzi sahih dalam sahih di sahih Ali bin Hibban, man siapa saja adraka yang menjumpai rakaat rukuk maksudnya minas sholati dari salat qabla yuqimu imam, sebelum imam berdiri, sulbahu maksudnya berdiri tegak. Ini sulbah itu apa ini? Oh ini pinggang-pinggangnya apa ini? Gegering atau gitulahnya. Faqad adraka, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Yang terakhir hatinya walimah rawi Tirmidzi
An Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Jabal qala telah mengatakan qala Rasulullah SAW, idza atakum barang siapa dia apabila datang salah seorang di antara kamu yaitu salat wal imam dan imam ala hal dalam keadaan apapun, fal yasna maka lakukan kama yasna al imam sebagaimana imam melakukan. Termasuk sujud terakhir juga begitu, tasahud terakhir juga sama-sama gitu. Panjenengan misalnya kalau ada orang ya sujud kadang-kadang ini berarti ya hitungannya kata rata malas sholatnya tadi itu. Lapo gak dihitung kok sujud lagu. Wong perintahnya walaupun tidak dihitung dapat 1 rakaat tetap panjenengan sujud ya bersama-sama imam. Perintahnya ngoten. Dan yang paling akhir jamaah rahimakumullah, panjenengan misalnya menjumpai tasawuf akhir bersama imam, panjenengan tasawufnya bersama-sama imam terakhir. Tawaruk ya tawaruk bersama-sama itu. Pun panjenengan duduk iftiros. Itu pendapat Muhammadiyah dalam fatwa jawab agama itu. Ya, kalau misalnya ada jamaah kita misalnya imamnya apa? Tawaruk. Kita kan belum tawaruk. Tidak, kita ngikuti bersama imam. Yang tidak diikuti salamnya panjenengan karena panjenengan belum selesai. Ya, menyelesaikan kekurangannya itu. Jadi sekali lagi kalau panjenengan misalnya menjumpai imam tasahudnya, tahiyatnya akhir, panjenengan langsung takbir mengikuti tahiyat imam. Panjenengan akan dia itu mendapatkan 27 derajat tetap karena panjenengan niatannya sudah berjamaah itu. Ya, pun diteni mari ini lah, diteni mari ini siapa mah? Mari panjenengan nanti iya main konco maning, tidak ada konco, salah sendirian, eman panjenengan. Langsung saja takbir, panjenengan kemudian langsung duduk tahiyat akhir. Ngoten. Sampai di sini cukup nggih? Nggih. Enggak ada pertanyaan, cukup nggih? Oh nggih, alhamdulillah sampun. Nggih. Demikian untuk kajian malam hari ini, insya Allah nanti akan sampai pada urutan nomor 26 ya. Apabila apa yang kami sampaikan tadi ada hal yang keliru, salah ya kesalahan, keliru, wajar dari manusia biasa, dari kami sendiri ya. Oleh karena kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita gaji bisa bermanfaat atau pencerahan bagi kita di dalam pengamalan cara sholat kita berjamaah. Nah, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.